Anggota Kompolnas Khoirul Anam, saudara, menegaskan polisi juga mendalami aliran dan penerima dana dalam kasus pemerasan warga negara Malaysia di konser DWP. Hal ini disampaikan Khoirul Anam yang ikut serta dalam sidang kode etik kasus pemerasan warga negara Malaysia di konser DWP. Khoirul Anam menyebut dalam sidang etik penyidik dari Propam Polri juga mendalami aliran dana hingga penerima dana di kasus pemerasan yang dilakukan oleh polisi di konser DWP. Saat ini polisi telah menyita uang sebesar 2,5 miliar rupiah yang menjadi barang bukti kasus pemerasan konser DWP dan akan mengembalikan uang ini kepada korban. Beberapa korban ada yang mengaku kalau dia mentransfer uang ke sejumlah acara. Soal dana kemarin ditelusurin bagaimana mendapatkannya, siapa yang menyimpan, bagaimana penyalurannya. Dan saya kira itu sangat penting. Pak, itu ada keterlibatan pengacara nggak, Pak? Karena nanti di sidang. Mabes Polri mengungkap keterlibatan mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Simanjuntak, dalam kasus pemerasan terhadap sejumlah penonton pagelaran musik DWP 2024 asal Malaysia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa Donald mengetahui dan membiarkan anggotanya memeras penonton konser DWP, baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Hasil sidang kode etik Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald dipecat tidak dengan hormat karena melanggar kode etik Polri. Tidak melarang anggotanya saat mengamankan penonton konser DWP 2024 yang terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan dengan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasan. Selain Kombes Donald, dua anggota lainnya yakni AKBP Malvino Edward Justisia dan AKP Yudi Trinanta Saiful juga dijatuhi sanksi PTDH atau pemberhentian dengan tidak hormat atas peran mereka dalam kasus ini. Keduanya terbukti mengamankan penonton konser dan meminta sejumlah uang kepada mereka untuk pembebasan. Saat menjabat sebagai Kasubdit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan konser DWP 2024 terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun, pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya. Dari hasil penyelidikan, Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi Divisi Propam Polri, Brigjen Pol Agus Wijayanto mengungkapkan telah menyita barang bukti uang sebesar 2,5 miliar rupiah. Ia menegaskan bahwa barang bukti tersebut akan segera diserahkan kepada korban pemerasan. Berhasil kita amankan, kita sita 2,5 miliar sekian, dan nanti akan dikembalikan kepada yang berhak. Tentunya ini dalam rangka pendataan dilakukan oleh di Propam, baik Biro Paminal, Biro Provos kita temuin, dan nanti akan ada proses di sana. Tentunya ini sedang berproses untuk barang bukti 2,5 sekian. Hasil pemeriksaan Divisi Propam Polri, ada 45 warga negara Malaysia yang mengalami pemerasan saat konser Jakarta Warehouse Project. Dan terungkap uang yang terkumpul dari upaya pemerasan terhadap 45 warga negara Malaysia ini diduga mencapai 2,5 miliar rupiah. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyebut 34 personel polisi dari Satuan Reserse Narkoba telah dimutasi buntut kasus pemerasan yang dilakukan kepada penonton DWP 2024 asal Malaysia. Tim Liputan, Kompas TV.